Saudara, hari ini tim hukum TPN Ganjar Mahfud mendaftarkan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU ke Mahkamah Konstitusi. TPN Ganjar Mahfud menyerahkan bukti-bukti dari laporan dugaan pelanggaran dan kecurangan di pemilu 2024 lalu. Kedatangan TPN Ganjar Mahfud di Gedung 3 Mahkamah Konstitusi pada pukul 16.25 waktu Indonesia Barat. TPN datang tanpa dihadiri Capres-Cawapres nomor 3 Ganjar Mahfud. Dalam permohonannya, TPN menyertakan pula 4 kontainer berkas dalam pendaftaran gugatan. Gugatan ini berfokus pada dalil pelanggaran pemilu 2024 yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. TPN juga menyebut seluruh dugaan kecurangan berawal dari nepotisme yang berujung penyalahgunaan kekuasaan. Demokrasi itu penting, supremasi hukum itu penting, konstitusi itu penting, dan kita tidak ingin itu diinjak-injak. Kita tidak ingin itu dilanggar. Ya. Nah, kita melihat asal muasal ini semua adalah nepotisme. Sekali lagi saya ucapkan nepotisme yang membuahkan abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan yang terkoordinasi. Untuk mengetahui informasi terkini terkait pendaftaran gugatan sengketa pemilu di hari terakhir, sudah ada jurnalis Kompas TV, ada Francisco Donasiano di Gedung Mahkamah Konstitusi. Selamat malam, Sisko. Hari ini TPN Ganjar Mahfud memasukkan gugatan terkait dengan dugaan kecurangan dalam pemilu. Ada yang menjadi pokok gugatan TPN Ganjar Mahfud, apa saja? Baik, yang menjadi gugatan kemudian yang disampaikan oleh khususnya tim kedeputian hukum dari TPN Ganjar Mahfud ini adalah penyalahgunaan kekuasaan seperti itu sehingga menyebabkan adanya dinilai kecurangan. Dan memang dari poin kemudian yang disampaikan adalah meminta kemudian diskualifikasi untuk pasangan calon nomor urut 2 yaitu Prabowo Gibran dalam kontestasi pemilu 2024 kemarin. Memang ada sejumlah hal kemudian dipaparkan juga Nitya dan juga saudara kenapa ada permintaan untuk melakukan diskualifikasi terhadap paslon tersebut karena adanya nepotisme dan juga penyalahgunaan mulai dari pendaftaran yang kita ketahui dari gugatan MK nomor 90 yang juga cukup berpolemik ataupun juga berdinamika beberapa waktu yang lalu, dan juga adanya juga intimidasi yang dilakukan oleh petugas-petugas yang berada ataupun juga saat pemilihan umum 2024 kemarin. Itulah kemudian sejumlah hal ataupun juga poin yang disampaikan. Nah, ketika kemudian datang pada pukul 16.15 ini untuk proses pendaftaran sendiri, alur ini diikuti oleh sejumlah politisi PDIP. Kalau kita lihat ada Sekjen PDIP Hasto Kristianto, kemudian ada Adiana Pitupulu, Masinton Pasaribu, dan untuk TPN sendiri dihadiri juga oleh Ketua TPN yaitu Arsyad Rashid, kemudian juga Deputi Hukumnya Todung Mulya Lubis. Ini sekitar 1,5 jam untuk proses pendaftaran, dan itulah kemudian hasil ataupun juga yang disampaikan dalam hasil konferensi pers adalah masalah pendiskualifikasian. Nah, kalau kita lihat dari pasangan paslon nomor urut 3 ataupun juga paslon 01 ini sebenarnya tidak jauh berbeda, namun kalau untuk terkait dengan gugatannya ini perbedaannya adalah kalau paslon 01 ataupun juga Timnas Amin ini meminta untuk mendiskualifikasi cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, yang juga kalau kita lihat dari dalil ataupun juga yang disampaikan adalah masalah dari peraturan MK nomor 90 yang kemudian berpolemik juga, dan juga dari perjalanan pemilihan umum yang dinilai juga terjadi kecurangan. Itulah sejumlah hal kemudian yang disampaikan, dan memang pada hari ini Nitya dan juga saudara merupakan batas terakhir untuk permohonan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, mengingat juga 3 hari setelah hasil rekapitulasi atau pengumuman rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU RI pada hari Rabu yang lalu. Nah, kalau kita lihat ataupun juga berproses selain di Gedung 3 Mahkamah Konstitusi, juga di Gedung 1 ini di Mahkamah Konstitusi juga berlangsung juga adalah pengajuan ataupun juga permohonan untuk gugatan PHPU untuk pileg. Nah, kalau kita lihat ataupun juga kami pantau hingga nantinya ditutup pada pukul 22:19 waktu Indonesia Barat, makin malam semakin ramai ini dan juga saudara. Ini terlihat bahwa sejumlah baik itu DPRD, DPR, kemudian juga partai juga kemudian mengajukan permohonan gugatan seperti itu juga terpantau hingga malam ini. Setidaknya juga kalau kita lihat ada pendaftaran secara online ataupun juga secara datang langsung seperti yang dilakukan oleh peserta pemilu 2024, sehingga kita memang masih nantikan bagaimana nantinya dinamikanya sendiri baik dari Pilpres ataupun juga dari Pileg. Nitya.
Sisko, kalau kita lihat artinya kan ini satu langkah sudah dilakukan oleh TPN. Apa langkah berikutnya yang akan dilakukan oleh tim pemenangan Ganjar Mahfud? Nah, kalau kita tadi juga dengarkan, memang ketika melihat Pak juga pada tahapan di MK sendiri, Nitya dan juga saudara, ini akan pemeriksaan pendahuluan terlebih dahulu sebelumnya nanti akan dipersidangkan hingga menuju kepada keputusan akhirnya itu pada tanggal 22 April. Itu sesuai dengan jadwal. Nah, dari tim TPN Ganjar Mahfud juga mengumpulkan sejumlah bukti ataupun juga sejumlah saksi yang juga akan ditambahkan rencananya pada hari ini juga untuk mengumpulkan bukti-bukti yang setelah sebelumnya ini juga disampaikan pada sore hari tadi. Total kalau kita lihat ataupun juga berdasarkan konferensi pers tadi, setidaknya ada 151 halaman yang kemudian menjadi gugatan dan ini bisa saja bertambah lagi mengingat berdasarkan keterangan ataupun juga dari Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud yaitu Todung Mulia Lubis, ada sejumlah bukti kemudian akan dilampirkan dan juga ada sejumlah saksi yang nantinya juga akan dihadirkan ataupun juga dipersiapkan dalam persidangan nanti. Nah, kita memang masih lihat bagaimana kemudian dinamika yang akan terjadi baik itu mungkin dari TPN ataupun juga dari Timnas Amin seperti apa nantinya hasil keputusan karena memang setidaknya membutuhkan waktu 1 bulan lagi menuju keputusan akhir. Nah, selain itu juga memang juga berproses selain juga masalah Pilpres ada juga Pileg seperti itu yang juga dinilai banyak faktor dan juga banyak masalah seperti itu tidak hanya dari partai koalisi pendukung, baik itu juga dari perorangan juga mengajukan permohonan sehingga memang masih kami nantikan bagaimana kedua hal ini dalam pemilu yaitu Pileg ataupun juga Pilpres ini akan berjalan di tanggal 22 nanti hasilnya. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Francisco Donasiano.